2024. Wiki, Prisa saya pinjam dulu ya panggungnya. Saya juga mau memeriahkan malam hari ini ya. Oke, sudah pada tahu sepertinya siapa yang ada di sebelah saya? Sudah tahu atau belum? Kurang keras nih, sudah tahu atau belum? Tahu siapa? Yuda. Saya lebih yang sebit, Beb. Kenal banget. Kalau Ini Yuda. Efek Indonesia sudah Kalau yang pasti ini, Yuda. kalau yang ini dong, yang ini. Habib Jafar, boleh tepuk tangan untuk kedua tamu kita yang sangat spesial di malam hari ini. Kalau di Bursa Efek Indonesia yang lebih dikenal pasti Yuda Keli. Betul. Oh gitu. Tapi kalau di Bursa Efek I-nya itu Islam, kayaknya saya yang lebih dikenal sih. Benar, Beb. Bahaya. Bahaya. Sabar dulu Sabar ya, oke. Karena saya di sini dikenal sebagai contoh buruk ya, Beb. Iya. Nah, biasanya nih, Contoh kegagalan. Contoh kegagalan. Kalau ada anugerah inovasi Indonesia 2024 kategori gagal, Saya, Beb. Yuda, oke. Yuda. Itu hitungannya Bapak, Ibu. kayak gambar kanker di Beb. bungkus rokok. Benar, bungkus rokok. Biasanya nih, Bib, kalau ada narasumber atau tamu itu kan ada dua. Ada yang sukses satu. Nah, yang sukses berarti Habib. enggak, kalau saya yang taunya ya, kalau ada dua orang yang bukan mahram berduaan, yang ketiga setan. Terus setannya siapa dong? Nah itu dia, Oh saya yang takut. iya, Setan oke. yang mana? Nggak perlu dipertanyakan lah Perlu ya. dipertanyakan ya. Oke, sudah ada Habib dan juga Yuda ya, walaupun ini masih tanda tanya ya, Yuda ngapain sih ada di sini gitu ya. Lagi-lagi, jadi contoh Investor-investor buruk. ulung gitu ya. Oke, Habib nih, kita mau tahu nih sebenarnya kalau dari point of view Habib Jafar, sebenarnya investasi itu penting gak sih? Kalau dalam perspektif agama Islam, investasi itu ada istilahnya tersendiri bahkan yang disebut sebagai mudharabah. Artinya kerjasama untuk mendapatkan kesuksesan berbasis kepada investasi. Yang itu telah dilakukan oleh Nabi Muhammad sendiri di zaman beliau pertama kali membawa Islam ke muka bumi ini. Di mana ada seorang sahabatnya yang bernama Fadalah Al-Ansari itu membawa cincin emas dari ganggang perak, hasil ghanimah harta rampasan perang, kemudian Nabi meminta emasnya itu kemudian diinvestasikan. Itu dasar tentang investasi kalau dalam Islam. Bahkan kalau dalam Islam kita didorong untuk berinvestasi karena semua harta yang ada di muka bumi ini adalah tidak sepenuhnya milik kita, tapi amanah dari Tuhan yang dititipkan kepada kita. Sehingga kalau kita dititipkan misalnya sebidang tanah dan kita tidak kelola itu, maka dalam Islam tidak diperkenankan karena ada rezeki orang yang Tuhan titipkan melalui sebidang tanah itu. Sehingga kalau kita punya sebidang tanah itu seharusnya diinvestasikan untuk kepentingan bisnis yang akhirnya hasilnya bukan hanya menguntungkan bagi kita, tapi bagi siapa saja yang terlibat dalam aktivitas bisnis itu. Makanya penelitian-penelitian terbaru ada seorang sarjana namanya Maxwell itu menyebutkan dunia muslim itu sekarang lagi tumbuh-tumbuhnya investasi khususnya saham karena keamanannya dijamin, kemudian kehalalannya dijamin oleh negara yang hadir, plus juga negara memberikan punishment, negara-negara muslim kepada pebisnis-pebisnis di negaranya yang kemudian membiarkan harta yang dimilikinya itu tidak diinvestasikan. Wah, oke. Waduh, mantap banget ya, Bib. Saya- Dan ternyata kalau yang saya mau nambahin, mungkin banyak yang ngira kalau investasi di saham syariah itu cuma untuk orang muslim. Padahal enggak gitu, Bib. Nah. Itu bisa untuk semua karena walaupun itu saham misal syariah, tiknya tuh juga penyebutannya tetap itu, misal BRIS, tetap BRIS bukan Ba, Rom, Alif sama Oh Sya. iya, Bukan betul, itu. betul. Tetap Betul. pakai alfabet. Iya, tetap walaupun nggak harus pakai huruf hijaiyah ya. Nggak harus, nggak Iya. harus. Nah, tapi yang menarik nih tadi kata Habib kan investasi itu baik gitu ya. Bahkan ternyata aset yang kita punya itu harusnya produktif karena sebaik-baiknya manusia itu yang lebih baik yang memberikan kebermanfaatan. Bagi banyak orang. Betul. Nah, kalau kita ingat juga nih ada salah satu indeks Jakarta Islamic Index ya. Mungkin sebagian orang atau banyak orang berpikir, oh yang pastinya yang investasi di situ adalah umat muslim kebanyakan gitu ya. Tapi ternyata fakta menariknya tidak hanya umat muslim yang investasi di syariah karena memang secara nilai ataupun ethics dianggap lebih baik, kemudian juga dianggap berkelanjutan. Jadinya ternyata umat-umat yang non-muslim pun banyak gitu, tren itu tuh ada gitu untuk investasi syariah. Nah, pandangannya gimana nih? Betul, memang seringkali kita itu berbeda pendapat tapi bersama dalam pendapatan.
Urusan pendapat kadang kita beda, bahkan sampai bersinggungan satu dengan yang lainnya. Tapi kalau urusan pendapatan, itu biasanya kita cincai lah. Berkolaborasi kita. Berkolaborasi Iya, bersama. jadi kita ini levelnya di atas toleransi ya. Iya. Habib bilang kita harus toleransi, tapi kita pilih berkolaborasi ya. Betul, bahkan kita menginginkan agama, apapun agama aja, baik Islam maupun agama-agama yang lainnya di Indonesia, itu mendorong bukan hanya moderasi, yaitu saling menghormati satu dengan yang lainnya, tapi kolaborasi, yaitu saling mendukung dalam nilai-nilai baik yang bersama. Karena kita kan berbeda dalam kebenaran tapi bersama dalam kebaikan. Semua agama mengajarkan kebaikan. Bahkan kita mendorong transformasi. Artinya bagaimana agama tidak hanya membentuk kesalehan personal, tapi kesalehan sosial di bidang ekonomi, lingkungan, dan khususnya dalam konteks ini adalah investasi. Yang jelas dalam ajaran apapun ya, agama itu selalu mengajarkan bahwa ternyata harta yang dikumpulkan secara cepat itu cepat habis. Tapi harta yang dikumpulkan sedikit demi sedikit itu akan mengubah kita menjadi kaya, dan kaya itu untuk membawa keberkahan bagi orang lain, bukan untuk diri sendiri. Betul. Betul. Karena Itu- kan ada pepatahnya tuh. Apa tuh? Sedikit demi sedikit, lama-lama capek juga kok nggak banyak-banyak Capek juga ya. ini. Itu the real Itu the pepatah real. loh. Karena patah beneran. Patah Nah. beneran. Kata beneran dan the real experience ya. Ini Dan Ya, memang seperti- benar dalam semua agama. Misalnya kalau dalam perspektif Hindu, Mahatma Gandhi itu bilang dunia ini cukup bagi semua orang yang tidak serakah, tapi tidak cukup untuk segelintir orang yang serakah. Kemudian kalau dalam Islam, ketergesa-gesaan atau kecepatan yang berlebihan itu adalah kelakuannya setan. Islam mendorong untuk ketepatan. Makanya begitu juga dalam saham kan, kalau kita nafsu, tergesa-gesa, tidak mendorong agar kita cukup tahu di mana waktunya untuk kita berhenti, untuk kita istirahat dan lain sebagainya, kita akan jeblos juga kan. Nah, kalau dalam Islam, Islam itu agama yang rahmatan lil alamin, rahmat bagi semesta, bukan hanya bagi muslim. Disebutkan juga in ahsantum ahsantum li anfusikum. Semua kebaikan yang diajarkan dalam Islam itu kebaikan yang sifatnya universal untuk seluruh manusia. Jadi begitu juga dalam konteks ekonomi. Jadi ekonomi Islam salah satu cirinya anti riba. Riba itu adalah pengambilan sesuatu yang bukan hak kita, padahal itu milik orang lain, kita ambil secara tidak fair, sehingga mengajarkan tentang keadilan, fair dan lain sebagainya, sehingga sudah seharusnya ini gak lagi hanya segmented terhadap muslim. Jadi bank atau investasi atau saham atau apapun yang berbasis syariah itu sebenarnya kata lainnya adalah berbasis keadilan, berbasis kesetaraan. Oke, berbasis keadilan. Kalau keadilan kan artinya ada untung, ada rugi nih. Betul. Kalau kita belajar dari Yuda itu katanya cut loss mulu. Betul. Cut loss mulu. Nah, namanya investasi kan saham di pasar modal ya. Tapi Yuda ini kayaknya cut loss lagi. Jadi bukan pasar modal, modalnya habis, soalnya tinggal pasar doang gitu. Benar, Boleh saya tuh di-share nih gimana? karena memang saya dalam berinvestasi cuma cari lucunya aja, nggak cari cuan. Tapi saya mau nanya ini Bib, saya kan sering tuh Bib bilang saya tuh sering rugi, sering sial. Saya menganggap diri saya ini dijegal sama semesta. Iya. Nah, sampai batas mana kita bisa nyalahin ini sebagai sebuah takdir? Kayak gue rugi gara-gara takdir deh. Iya. Itu batasnya semana nih? Kita nyalahin takdir atau emang kita yang salah karena enggak menganalisa dengan baik? Iya, sebenarnya takdirnya itu sesuatu yang positif. Dengan kita diberikan akal, diberikan referensi tentang ilmu-ilmu investasi dan lain sebagainya. Masalahnya kan kita yang tidak menggunakan itu secara maksimal sehingga akhirnya kita buntung. Oke. Mungkin kan masalahnya akhirnya pada literasinya, pada mentalnya mungkin. Makanya kalau dalam Islam, seorang yang sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh, itu dia dinilai telah memiliki dunia dan seisinya bahkan lebih. Artinya apa? Dia dididik dari pagi bahwa dia memiliki mental telah memiliki dunia dan seisinya bahkan lebih. Sehingga dia tidak akan mencari dunia hingga kemudian menggadaikan hal-hal yang sifatnya prinsip, apalagi hal-hal yang sifatnya haram. Kalau dia gagal hari itu, dia gak putus asa, diharapkan kalau dia sukses hari itu, dia gak jadi sombong karena dia secara mental udah mentalnya mental kaya. Itu yang paling penting. Karena orang kalau mentalnya belum kaya tapi duitnya udah kaya, maksimal sombong, minimal norak. Minimal norak. Ini Nora. Dan ini Bib, Minimal norak. keluarga saya tuh Bib mentalnya mental miskin Bib. Karena di rumah saya ada shower. Waktu dinyalain dia ambil gayung ditadangin Bib.
Iya. Berarti kalau kita rugi jangan salahin takdir ya Bib, tapi gara-gara kitanya nggak belajar. Bahkan salah satu prinsip dalam investasi di Islam itu adalah pertama ya tidak ada riba. Kemudian yang kedua tidak ada judi atau spekulasi yang over. Kemudian yang ketiga ada akad, ada kesepakatannya. Jangan sampai seperti dua orang di ojek online motor tuh ngobrolnya seperti itu. Bang mau kemana? Udah dari tadi bang, nggak nyambung tuh. Ngomong tapi nggak nyambung. Harus ada akad, saling paham dan sepakat. Kemudian yang kedua, yang ketiga atau yang keempat itu dia harus ada barangnya yang jelas, yang sama-sama diketahui. Jangan sampai ada barang tuh di sana, mau nggak lo? Ya barangnya apa dulu gitu, bener. Harus sama-sama diketahui. Dan yang terakhir, yang kelima, salah satu prinsip dasarnya adalah bukan hanya berbagi untung tapi berbagi rugi. Jadi bukan hanya maunya untung doang tapi juga harus menerima kerugian. Tapi kalau semuanya untung, jangan heran karena ruginya udah diambil sama Yuda ya. Dan saya rugi di beberapa perusahaan yang ada di sini. Coba Pak, saya minta uang saya balik Pak. Sumpah nih Pak, saya tadi udah lihat, oh emitinya ini aja yang datang, nih saya cut loss di sini. Tapi itulah pentingnya kalau dalam Islam ikro atau literasi. Sebelum kita terjun ke satu bidang, kita harus pahami dulu dan selesaikan aspek literasi dan aspek mentalnya. Benar. Karena kemarin kan juga sempat ada omongan katanya orang kecil investasi saham dibilangnya malah judi. Tapi nggak ada yang berani bantah ya. Nah itu pada takut dibilang anak abah mungkin ya. itu gimana sih Bib? Karena banyak banget ya transaksi yang tidak halal gitu ya. Mungkin terakhir nih dari Habib nih. Katanya sih orang yang main judi online, main pinjol aman-aman aja karena anonim. Padahal kan malaikat lihat ya. Betul. Gimana nih Bib? Betul, memang akun Anda anonim. Tapi kan malaikat memiliki server yang jauh lebih canggih dari Anda. Dan ini mungkin cara meluruskan pernyataan tadi, saya punya triknya nih. Gimana? Oke, singkat sebagai gimana inspirasi buat mungkin buat bapak-bapak Indonesia dan bapak-bapak di sini, ibu-ibu di sini semua. Itu yang dimaksud adalah yang miskin literasi dan miskin mental. Ih, cakep. Itu bisa dipakai tuh. Iya. Jadi kalau miskin literasi, bener cakep. Iya, karena kaya dan miskin itu utamanya bukan soal harta, tapi soal mental. Betul. Soal mental. Luar biasa, boleh tepuk tangan dulu untuk Habib Jafar dan Yuda Keling. Terima kasih. Semoga pulang-pulang dari sini kita bisa berinvestasi dengan ini ya, dengan nilai-nilai yang berkelanjutan, dengan nilai-nilai yang baik dan pastinya memperluas ataupun diversifikasi portofolio boleh. Tapi kalau isinya gorengan semua apa bedanya sama takjil Ramadan ya. Yuda, semoga pulang dari sini ini ya semakin cuan. Semakin cuan ya. Karena segmen kita namanya apa? Ocha? Alhamdulillah punya cuan, tapi disingkat APACE. APACE itu bukan apaan cu, tapi Alhamdulillah punya cuan. Nah, kita tadi udah latihan, Alhamdulillah punya cuan. Aku investor saham. Oke, boleh tepuk tangan. Kayak kurang relate ya, kayak rooming saya. Ya. Iya. Oke, baik. Terima kasih untuk Habib Jafar. Terima kasih untuk Mas Yuda Keling. Saya sudah ditunggui oleh pangeran saya. Saya akan baca nominasi berikutnya. Silakan. Berarti kita login-nya di belakang. Login investasi ya. Oke. Sampai ketemu lagi Habib Jafar, Mas Yuda. Yoi. Oke. Terima kasih Ocha. Oh, mereka masih di situ rupanya. Oke, baiklah kita lanjutkan David. Seru sekali kayaknya. Seru sekali. Ya, banyak poin-poin mungkin yang bisa disampaikan, perspektif terkait dengan investasi saham. Saya cukup tertarik dengan Jakarta Islamic Index tadi. Ternyata bukan hanya muslim saja, tapi juga banyak agama-agama lain yang tertarik untuk dan berinvestasi di sana. Jakarta Islamic Index ya David. Dan kita